Halo dan selamat datang kembali di Cara Mengatur Info. Dalam video ini saya akan menunjukkan semua pintasan dan gestur di Vivo V50 Lite. Mari kita mulai. Jadi kita dapat mengakses daftar semua gestur dan pintasan jika kita masuk ke pengaturan, lalu gulir ke bawah sedikit hingga kita melihat pintasan dan aksesibilitas. Lalu kita ingin mengkliknya dan kita akan melihat daftar pintasan kita. Dua yang pertama terkait dengan layar terpisah dan multi jendela. Seperti yang bisa Anda lihat, untuk mengaktifkan layar terpisah, kita perlu menggeser 3 jari dari tengah ke atas. Meskipun tidak didukung di pengaturan, jadi kita bisa mengaktifkan yang lain. Kita bisa mengaktifkan aplikasi lain seperti, entahlah, mari kita coba Play Store. Jadi sekarang, seperti yang Anda lihat, kita bisa melakukan ini dan sekarang kita berada di layar terpisah ini. Jadi Anda dapat mengaktifkan aplikasi lain, misalnya Chrome, dan sekarang kita dapat menggulir kedua aplikasi ini secara bersamaan. Keren sekali. Untuk keluar dari mode ini, kita perlu menekan dan menahan bilah kecil di sini, lalu menggesernya ke satu sisi atau sisi lainnya. Persis seperti itu. Keren sekali. Lalu kembali lagi, kami juga memiliki sesuatu yang sangat mirip yang disebut small window, dan seperti yang Anda lihat, pintasannya juga sangat mirip. Ini berkaitan dengan seperti bilah di sini. Seperti yang Anda lihat, saya harus membuka jendela kecil dengan menggeser ke atas dari bawah ke pojok kanan atas. Bagian tengah di aplikasi. Saya rasa pengaturan tidak didukung oleh fitur ini. Jadi kita bisa melakukannya. Dan seperti yang Anda lihat, sekarang kita punya jendela kecil ini. Kita bisa mengkliknya untuk memperbesarnya. Ini hanyalah jendela mengambang. Kita bisa menampilkan apa saja di latar belakang, dan ini di sini misalnya. Jadi ya, itu cukup keren sekali. Dan kemudian sekali lagi, kita bisa menutup jendela dengan cara itu, atau kita juga bisa memperbesarnya dengan mengklik tombol yang lain. Sekarang di pintasan kita punya tangkapan layar super, dan ini hanyalah tangkapan layar, tapi ini super loh. Jadi cara mudah untuk mengambil tangkapan layar adalah dengan melakukan ini. 3 jari tetapi sampai ke bawah. Dan kita juga dapat menekan tombol daya dan volume turun sehingga kita dapat jadi kita bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Kita juga bisa mengusap ke bawah dengan 3 jari di tengah dan tahan. Jadi kita juga bisa mengambil tangkapan layar area dengan cepat. Dan tentu saja, kita juga bisa menyesuaikannya sepenuhnya. Kita bisa mengubahnya menjadi bulat, lingkaran, bahkan bentuk hati kalau kamu mau loh. Mari kita tekan simpan. Dan sekarang kita punya tangkapan layar lucu ini, luar biasa. Dan terakhir, kita bisa ketuk dan tahan dengan 3 jari di tengah untuk mengambil tangkapan layar area. Saya tidak sepenuhnya yakin apa perbedaan antara keduanya. Aku tidak tahu. Namun seperti yang Anda lihat, kita juga dapat melihat panduan tangkapan layar yang pada dasarnya akan menunjukkan hal yang sama kepada Anda. Pokoknya, lanjut. Bisa turun dan kita punya Smart Motion. Di sini kita memiliki layar pintar hidup dan mati. Ini isyarat. Baiklah, mungkin kita tidak bisa menyebutnya isyarat. Tapi ini berhubungan langsung dengan layar. Jadi misalnya kita bisa mengaktifkan semua ini, dan sekarang setiap kali kita mematikan layar dengan cara seperti ini dan kita mengambil ponsel kita, seharusnya layar akan menyala secara otomatis seperti itu. Dan kita juga bisa mengaktifkannya hanya dengan mengetuk 2 kali pada layar yang sedang mati. Dan pengaturan terakhir, tetap nyalakan layar saat melihat. Pada dasarnya akan menggunakan kamera untuk menentukan apakah kamu sedang melihat ke ponsel atau tidak, dan jika kamu melihat maka layarnya tidak akan benar-benar mati. Jadi itu juga cukup keren. Ngomong-ngomong, kita juga punya Smart Calling. Ini cukup jelas maksudnya. Jika seorang menelponmu lalu kamu mengambil ponsel dan menempelkannya ke telinga, atau mungkin bukan menempelkan, kamu ingin memindahkannya ke telinga, maka panggilan akan otomatis terangkat. Dan ya, itu cukup keren. Menurutku, ngomong-ngomong, kita juga punya fitur yang sangat praktis, goyangkan untuk menyalakan center. Jadi kita bisa mencobanya. Itu tidak bisa. Tidak benar-benar berfungsi dengan layar Anda. Abu-abu. Layar kunci Anda harus diaktifkan. Ayo, seperti yang Anda lihat di sini, kita punya cahayanya, kita bisa melakukan, ya Tuhan, tunggu dulu. Jadi ini akan
kemungkinan besar mati setelah beberapa saat, dan ini mungkin, aku tidak mau bilang menjiplak, tapi ini adalah fitur yang dikenal di ponsel Motorola dan namanya Chop Chop Torch. Sepertinya, seperti kamu melakukan gerakan chop-chop dengan ponselmu dan lampunya menyala. Vivo punya sesuatu yang mirip seperti yang bisa kamu lihat. Dan bahkan lebih baik lagi, jika kamu pergi ke Quick Action, kita akan melihat bahwa kita juga punya pintasan bagus untuk center. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini saat layar kamu mati dan kamu menekan tombol volume bawah, tentu saja, kamu bisa mengubahnya jadi perekaman. Dan aku sebenarnya tidak terlalu paham. Seperti kita punya fitur khusus untuk membuka Facebook yang saat ini sudah dihapus instalasinya. Senang kita punya informasi ini, atau kita bisa membuka sebuah aplikasi dan seperti jika seseorang ingin membuat sebuah gestur, mengambil jalan pintas dan mengaturnya agar itu akan membuka Facebook dia. Seperti mereka harus mendengarnya dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan dengan fitur ini, tapi kamu tahu, aku pribadi akan tetap memilih matikan center sekali lagi demi kenyamanan. Ngomong-ngomong, kita juga punya tombol power. Dan secara default tombol ini akan meluncurkan Google Assistant. Kita bisa mengubahnya agar tombol ini meluncurkan power menu sebagai gantinya. Dan yang terakhir kita punya Easy Touch. Easy Touch adalah fitur yang cukup lucu. Jika kita mengaktifkan ini, kita akan melihat sebuah tombol kecil, area kecil, dan kita bisa memindahkannya kemana saja. Dan jika kita mengklik ini, kita akan melihat beberapa pintasan untuk seperti kalkulator screenshot yang berbeda, perekaman layar, pencarian center, atau seperti pesan YouTube. Ini cukup lucu. Kita juga selalu bisa menyesuaikannya. Kita bisa mengubah berbagai hal. Secara pribadi, saya sendiri tidak pernah benar-benar menggunakannya. Tapi ya, kalau kamu mau, kamu selalu bisa mengaktifkannya dan menggunakannya. Dan terakhir, satu tangan, fitur yang sangat nyaman dan bagus untuk penggunaan ponsel dengan satu tangan. Jadi misalnya kita punya Play Store dan saya tidak bisa benar-benar mengubah saat memegang ponsel saya seperti ini. Saya tidak bisa benar-benar mengubah tanggal lagu teratas atau perangkat. Tapi saya bisa melakukan ini. Biar saya coba lagi. Itu tidak berhasil, tunggu. Apakah saya mengaktifkannya? Ya, akses layar mini menggunakan gerakan. Baiklah, mari kita coba sekali lagi. Jadi, mari kita coba mengaktifkan gerakan itu, tetapi tidak berhasil. Itu cukup menarik sekali. Itu mungkin tidak didukung oleh Play Store. Mungkin memang harus begitu saja ya kan? Ya, harus lebih cepat. Baiklah, tidak sepiraan, harus jauh lebih cepat. Dan sekarang, seperti yang bisa Anda lihat, kita berada di mode ini dan kita bisa dengan bebas dan mudah menggunakan perangkat kita hanya dengan satu jari. Dan jika Anda ingin keluar dari mode ini, kita cukup menekan icon X dan sekarang kita kembali ke mode ponsel normal. Dan ya, saya rasa itu saja untuk pintasan dan gestur terbaik yang tersedia di Vivo V50 Lite. Tentu saja jika Anda memiliki pintasan, gestur, atau tips dan trik menarik lainnya, pastikan untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Bagaimanapun, itu saja dari saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.